Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pada perenungan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengangkat tema yaitu Allah menuntun umatnya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam perikop teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, kalau kita membaca ayat tersebut, di mana dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22, di sana ada 3 kali dituliskan kata menuntun. Tetapi yang akan menjadi fokus untuk tema ini ialah pada ayat yang ke-21. Di sana ada kata menuntun. Di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Nah, mari kita perhatikan di garis bawahi bagian kata menuntun mereka. Kata menuntun mereka di dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata lanhotam. Lanhotam. Kata lanhotam ini dari kata dasar yaitu nakah. Nah, kata nakah memiliki arti yaitu culit dan guide. Culit artinya memimpin dan guide artinya memandu. Nah, tetapi ada yang menarik dari kata lanhotam. Kata lanhotam dalam arti ketika kita mengartikan Allah menuntun umatnya memiliki arti pertama, bahwa lanhotam Allah menuntun artinya bahwa Allah di sana terlibat hadir di dalam memberikan arah, menentukan arah bagi umat Israel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, istilah lanhotam menunjukkan bahwa Allah menuntun umatnya di mana Allah terlibat hadir untuk menentukan tempat bagi umatnya. Lalu yang ketiga, istilah lanhotam Allah menuntun dalam konteks teks tersebut menunjukkan bahwa Allah terlibat hadir dalam memberikan penjelasan, arahan bagi umatnya. Oleh karena itu ketika kita melihat makna, membaca makna Allah menuntun umatnya, maka itu memiliki arti dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Ketika kita berkata Allah menuntun hidup kita, maka sama dengan menunjukkan bahwa Allah menunjukkan arah kehidupan kita, pastinya arah yang pasti dan benar. Lalu selanjutnya, ketika Allah menuntun kehidupan kita, menunjukkan bahwa Allah juga menentukan tempat yang pasti dalam kehidupan kita, tempat yang sejati, tempat yang kekal, tempat yang indah di sorga. Nah, selanjutnya, ketika kita juga melihat tentang Allah menuntun umatnya dan menuntun kehidupan kita, menunjukkan juga bahwa Allah akan memberikan arahan-arahan, memberikan penjelasan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika dituntun oleh Tuhan, maka di situ Allah akan mengarahkan hidup kita sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Tuhan, sesuai dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, disinilah kita mengerti makna Allah menuntun umatnya. Namun dalam teks firman Tuhan kita akan merenungkan bagaimana Allah menunjukkan tuntunannya bagi umatnya. Bagaimana Allah menunjukkan tuntunannya bagi umatnya? Yang pertama, dalam perenungan ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Ketika Allah memberikan tuntunan kepada umatnya, maka yang pertama ialah Allah memberikan perlindungan. Lalu yang kedua, ketika Allah menuntun umatnya, maka Allah akan menggenapi janjinya.
Yang ketiga, ketika Allah menuntun umatnya, maka di situ juga Allah akan memimpin kehidupan umatnya. Nah, baiklah, mari kita sama-sama membahas satu persatu poin ini. Ketika Allah menuntun umatnya, maka yang pertama Allah memberikan perlindungan. Perhatikan baik-baik ayat 17 dan ayat 18, di sana menunjukkan bagaimana Allah memberikan keputusannya, memberikan ketetapannya kepada umat Israel. Bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir, tetapi mengikuti sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Memang ada dua jalur yang bisa dilalui oleh umat Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Jalur pertama yaitu melalui jalur darat. Kalau kita melihat dalam peta di Alkitab, di sana ada wilayah Mesir dan wilayah Kanaan. Kalau melalui jalur darat, jalur tersebut akan melalui sebuah pinggiran pantai, dan di pinggiran pantai tersebut, di situ banyak terdapat kehidupan dan juga banyak bangsa-bangsa, terutama bangsa Filistin. Itu jalur darat. Dan jalur yang kedua ialah jalur di mana bangsa Israel akan melintasi padang gurun, dan di dalam pelintasan itu juga mereka akan menghadapi yang namanya Laut Teberau. Nah, di padang gurun jalur ini adalah jalur yang sulit. Mengapa? Karena jarang ada kehidupan di padang gurun kecuali ada oasis di sana. Nah, tetapi secara manusia, memang secara geografis, jalur pertama itu jalur yang menguntungkan. Tetapi Allah memiliki inisiatif, Allah menetapkan arah kepada umat Israel untuk melindungi mereka. Melindungi dari apa? Melindungi dari peperangan, melindungi dari serangan-serangan musuh. Sehingga Allah menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh umat Israel ialah jalur yang kedua, yaitu melalui padang gurun. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita mungkin menilai jalur yang nyaman secara manusia, jalur yang mungkin itu memberikan keuntungan secara manusia, kita pasti akan memilih jalur yang demikian. Tetapi kalau kita melihat, merefleksikan apa yang terjadi dengan umat Israel, justru Tuhan menuntun mereka kepada jalur di mana daerah padang gurun, yang di situ dalam kondisi susah untuk mendapatkan kehidupan, susah untuk mencari kehidupan, karena padang gurun adalah satu kondisi tempat yang ekstrim. Pada siang hari begitu panas, pada malam hari begitu dingin. Nah, mengapa Allah memberikan jalur yang demikian, menetapkan jalur yang sulit secara manusia? Karena Allah mengerti situasi, kondisi umat Israel. Memang di ayat yang ke-18 menyatakan bahwa umat Israel dengan percaya diri, umat Israel mereka keluar dari Mesir, dan mereka pun dengan strategi bahwa mereka siap sedia berperang, berjalan. Mereka siap sedia untuk berperang. Memang secara persiapan umat Israel pada waktu itu mereka akan keluar dari Mesir dan mereka siap sedia untuk berperang. Tetapi perlu dipahami, Tuhan lebih mengetahui bagaimana kondisi umat Israel. Bayangkan sebuah bangsa yang diperbudak selama 430 tahun di Mesir, pasti memiliki kondisi mereka tidak akan siap mental untuk berperang. Mereka tidak pernah diberi latihan dalam peperangan. Pasti mereka akan banyak mengalami kegagalan kalau mereka mengikuti jalur darat yang secara manusia itu jalur yang menguntungkan. Nah, di sini memperlihatkan bahwa meskipun bangsa Israel punya potensi, punya kemampuan untuk mungkin berperang menghadapi musuh, tetapi Allah lebih tahu kondisi mereka, sehingga Allah menentukan mereka untuk melewati jalur yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita pun juga demikian. Kita pun juga kadang-kadang merasa bahwa di dalam diri kita punya potensi, punya kemampuan, punya power, punya daya yang kita nilai layak, dan bahwa kita nilai bahwa kemampuan, daya, dan power kita itu layak untuk digunakan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan arah kita, sesuai dengan apa yang menjadi potensi dan kemampuan kita. Tetapi perhatikan dalam teks Alkitab, justru umat Israel yang merasa punya kemampuan, punya daya, punya power untuk berperang. Tapi Tuhan justru mengarahkan mereka, menuntun mereka. Ketika Tuhan menuntun mereka, justru potensi yang mereka miliki, yaitu mereka bisa berperang dan sebagainya, itu justru tidak terrealisasi. Justru Tuhan membawa mereka ke jalur di mana di padang gurun
mereka harus lintasi, harus lewati, dan di situ mereka mengalami secara manusia pasti sulit bahan makanan, sulit kebutuhan-kebutuhan pokok. Tetapi yang paling unik adalah perlindungan Tuhan nyata. Tuhan melindungi mereka dari peperangan, tetapi juga Tuhan di jalur yang secara manusia di situ mungkin tempat yang begitu sulit, perlindungan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita, potensi kita tidak terrealisasi sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita memiliki sebuah pengetahuan yang mungkin bisa direalisasikan sesuai dengan bidang kita. Mungkin kita punya jabatan yang bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, tidak semua kadang-kadang potensi yang ada pada kita akan terarah sesuai dengan ego kita. Mungkin Tuhan akan mengarahkannya kepada hal yang lain. Nah, di sini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat belajar dari murid Tuhan Yesus. Petrus pada waktu itu merasa punya potensi, punya daya untuk bisa melindungi Tuhan Yesus. Bahkan ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, Petrus menggunakan dayanya, kemampuannya, fisiknya, mengambil pedang, lalu mencoba menghunuskan pedang. Dan merasa bahwa dia sedang membela Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Justru Tuhan Yesus melihat potensi yang ada pada Petrus jangan digunakan. Justru Yesus melarang Petrus menggunakan potensinya. Yaitu gimana dia berpotensi bisa menggunakan fisiknya untuk melawan tentara yang datang pada waktu itu. Murid-murid yang ada mungkin bisa menggunakan fisiknya untuk mereka beradu fisik. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan fisik. Bahkan Tuhan Yesus menegur Petrus, sarungkan pedangmu. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, mari hidup dalam tuntunan Tuhan. Artinya kadang kita harus menanggalkan ego kita. Tuhan tahu jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun secara manusia jalan tersebut adalah jalan yang kelihatannya sulit. Jalan yang kelihatannya begitu gersang. Jalan yang begitu menantang. Tetapi kalau Tuhan bersama kita, maka jangan takut. Seperti Martin Luther berkata, sekalipun aku berada di neraka, tapi jika Tuhan ada di sana, aku tidak takut. Nah, ini yang pertama. Pertama, Tuhan memberikan perlindungan. Di dalam tuntunannya ada perlindungan. Perlindungan yang kita bisa lihat dalam seluruh teks tersebut dalam ayat 17-22. Allah melindungi bangsa Israel dari peperangan. Karena mereka belum siap akan peperangan. Tapi yang kedua kita melihat Allah melindungi umat Israel dari situasi alam. Nah, kita tahu padang gurun yang akan dilewati adalah alam yang tidak mudah. Alam yang sulit, belum lagi pada waktu mereka berhadapan dengan laut Teberau. Di situ bagaimana Allah melindungi umat Israel dari ancaman alam, yaitu dari padang gurun. Siang begitu panas, malam begitu dingin. Tetapi Allah pada waktu siang hari memberikan tiang awan sehingga mereka tetap teduh. Lalu pada malam hari Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka bisa merasakan hangat. Dan akhirnya mereka bisa terus tetap melaksanakan perjalanan mereka. Ini hal yang luar biasa. Perlindungan Tuhan dari ancaman alam diberikan kepada umat Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita pun juga demikian pada saat ini. Ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan pun juga akan melindungi kita dari ancaman-ancaman alam semesta ini. Memang kita juga perlu berpikir bahwa ada bagian-bagian tertentu bencana alam yang terjadi dalam kehidupan manusia. Justru kalau kita renungkan adalah kesalahan-kesalahan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara Allah melindungi umat Israel pada waktu mereka di padang gurun. Bagaimana cara Allah melindungi mereka dari alam yang begitu ganas, yaitu padang gurun. Cara Allah melindungi mereka pada waktu itu dengan memberikan mujizat. Tiang awan, tiang api adalah mujizat yang diberikan untuk melindungi umat Israel. Tetapi renungkan baik-baik bahwa pada saat ini, apakah Allah masih melindungi kita dari ancaman-ancaman bencana alam? Masih. Tetapi kita perlu renungkan juga, seperti yang saya katakan tadi, ada bencana alam yang terjadi karena kesalahan manusia. Ingat, tidak serta-merta mujizat terjadi, tetapi bagian-bagian bencana alam yang terjadi beberapa waktu ini seperti tanah longsor dan juga banjir dan juga hal-hal yang terjadi dalam bencana alam yang akibat ulah manusia, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan ingin melindungi kita dengan cara apa? Memberikan hikmat. Masihkah Tuhan melindungi kita dari ancaman bencana alam? Beberapa bencana alam bisa
dapat terlindungi dari diri kita. Caranya bagaimana? Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Karena itu ada prinsip yang kita pahami antara kehidupan umat Israel dalam teks firman Tuhan ini dengan kehidupan kita masa kini, yaitu from miracles to wisdom. Dari mujizat menuju kepada hikmat. Sudah banyak hikmat yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita untuk melindungi diri kita dari ancaman-ancaman alam semesta. Tuhan membukakan hikmat kepada kita. Bagaimana kita menjaga supaya tanah tidak longsor dengan tidak menebang pohon hutan-hutan lindung yang memang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem. Bagaimana kita juga bisa mencegah banjir dengan cara kita menormalkan aliran-aliran sungai. Dan juga kita pun tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini hikmat sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan untuk kita juga terjaga, terlindungi dari serangan alam. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita manusia, kita menuntut mujizat-mujizat tetapi kita mengabaikan hikmat. Nah, hal demikianlah yang perlu kita pikirkan, bahwa ingat, from miracles to wisdom. Dari mujizat menuju kepada hikmat. Saat ini ada kesulitan yang dihadapi. Salah satunya ialah wabah pandemik COVID-19. Nah, pertanyaannya, bisakah ini bisa kita lewati? Maka untuk melewati ini, Tuhan pasti sudah kasih hikmat kepada kita manusia. Tuhan berikan hikmat kepada para ilmuwan medis. Tuhan berikan hikmat kepada para tim dokter. Tuhan berikan hikmat kepada para perawat. Tuhan berikan hikmat juga kepada kita untuk kita menjaga diri dari serangan wabah COVID-19. Nah, dalam sejarah pada waktu Martin Luther hidup, ada catatan beberapa sahabat-sahabat dari Martin Luther mati karena wabah. Saat itu Eropa diserang wabah yang sangat mematikan. Dan pada waktu itu beberapa abad, sekitar 200 tahun, itu terjadi serangan-serangan yang mematikan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan melindungi satu tokoh, yaitu bernama Martin Luther, dari wabah tersebut. Sehingga reformasi dapat terjadi. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Bahwa di dalam kehidupan kita bisa melindungi diri kita dari serangan-serangan, ancaman-ancaman alam ini. Karena apa? Ada juga hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan hikmat tersebut. Apakah mujizat masih terjadi? Bisa saja terjadi dalam kapasitas yang memang bencana-bencana yang di luar dari kekuatan kita manusia. Yang kedua, ketika Allah menuntun umatnya, apa yang diberikan Allah? Yang kedua ialah Allah menggenapi janjinya. Perhatikan ayat 19. Pada ayat yang ke-19 di situ Musa memerintahkan juga untuk membawa tulang-tulang Yusuf yang ada di Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Apa artinya ini? Tindakan yang dilakukan pemindahan tulang Yusuf ini bukan tradisi. Ingat baik-baik. Tindakan pemindahan tulang Yusuf ini dari tanah Mesir ke tanah perjanjian bukan tradisi. Tetapi tindakan ini dilakukan sebagai wujud realisasi janji. Perhatikan Keluaran pasal 50 ayat 24 dan 25. Di sana Yusuf punya iman bahwa umat Israel tidak akan selamanya di Mesir. Karena konteks waktu itu umat Israel berada di Mesir karena daerah Kanaan sedang dilanda kelaparan. Sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat sehingga mereka berada di Mesir. Tetapi Yusuf punya iman. Tidak selamanya kalian akan ada di Mesir. Kalian akan kembali ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, wujud realisasi perjanjian tersebut, akhirnya Yusuf berkata kepada umat Israel dan saudara-saudaranya pada waktu sebelum dia meninggal, imanku akan terrealisasi dengan bukti bahwa tulangku ini akan dipindahkan ke tanah perjanjian. Nah, tapi pertanyaannya, berapa lama realisasi perjanjian itu terjadi? Umat Israel dicatat dalam Alkitab berada di Mesir selama 430 tahun. Itu artinya ada 4,3 abad mereka berada di Mesir. Bayangkan, janji dan iman seorang Yusuf baru terrealisasi setelah dia mati. Bahkan itu terrealisasi setelah 430 tahun. Begitu lamanya janji tersebut baru terrealisasi. Nah, ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan menuntun umatnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tetapi juga yang perlu diperhatikan dalam peristiwa tersebut ialah bukan berarti kita ketika Tuhan menggenapi janjinya, kita bersikap memaksa Tuhan supaya apa yang kita doakan harus terrealisasi.
memaksa Tuhan supaya apa yang kita kehendaki jadi saat ini. Bukan demikian, tapi belajar dari pengalaman Yusuf. Yusuf membuat janji pada Kejadian 50 ayat 25. Dan itu baru terjawab setelah 430 tahun. Bayangkan, 430 tahun pasti sudah banyak generasi yang berganti. Yusuf sudah meninggal, generasi pertama sudah meninggal, generasi kedua sudah meninggal, mungkin generasi ketiga masih ada. Sampai generasi keempat yang akhirnya merasakan penggenapan janji dan perealisasian iman dari Yusuf bahwa mereka akan kembali ke tanah Kanaan. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Pada saat ini pastilah kita pada saat ini berharap, berdoa kepada Tuhan akan kekurangan-kekurangan, akan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita berharap dalam tuntunan Tuhan supaya akhirnya kita mendapatkan jawaban-jawaban. Kita mungkin saat ini bergumul akan kelemahan tubuh kita, sakit penyakit di dalam tubuh kita, dan kita berharap Tuhan selesaikan. Kita mungkin bergumul akan COVID-19, berharap Tuhan cepat selesaikan. Kita mungkin bergumul akan masalah ekonomi kita, kita ingin Tuhan cepat pulihkan. Bahkan kita mungkin berharap kita membangun usaha dan akhirnya kita sukses. Mungkin kita berdoa demikian dan kita mungkin berharap itu segera terrealisasi dalam kehidupan kita. Tapi belajar dari pengalaman Yusuf. Yusuf beriman bahwa umat Israel, bahwa saudara-saudaranya, keturunannya akan kembali ke tanah perjanjian. Tapi itu baru terjauh 430 tahun. Bagaimana dengan kita? Mungkin di sini ada yang bergumul masalah ekonomi. Kenapa sepanjang hidup keluargaku selalu miskin? Ekonomiku tidak pernah meningkat. Kita mungkin bergumul, bahkan mungkin ada pengalaman sampai matinya mungkin generasi orang tua kita, ekonomi belum pulih juga. Tetapi jangan kecewa, ingat ketika Tuhan menuntut ada bagian penting yang perlu kita pikirkan. Bukan kepada realisasi janjinya, bukan kepada janji itu jadi atau tidak. Tapi prinsip yang perlu kita ambil dari peristiwa Yusuf ketika dia berjanji dan baru tergenapi 430 tahun ialah bagaimana di dalam menanti realisasi janji tersebut ada kesabaran, ada ketangguhan, ada iman yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menghadapi, menanti penggenapan janji tersebut. Nah, ini yang paling penting. Jadi intinya ialah adakah pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari kesabaran di dalam hati kita untuk menanti jawaban doa daripada Tuhan. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu bukan terjawab atau tidaknya doa tersebut. Yang paling penting di tengah-tengah menanti tersebut, ada gak kesabaran kita? Lalu yang selanjutnya, di dalam menanti janji Tuhan tersebut, adakah iman tersebut? Adakah iman kita kepada Tuhan? Bertahankah kita beriman kepada Tuhan? Nah, ini yang paling penting. Bukan pada janji itu jadi tergenapi atau tidak. Tapi proses menanti janji itu juga paling penting. Karena disitulah kesabaran iman. Iman di dalam menanti janji Tuhan. Inilah yang paling penting, kunci penting dalam kehidupan kita. Pada saat ini, pasti semua orang percaya, orang Kristen di berbagai tempat beriman bahwa COVID-19 akan selesai. Tapi ingat, jangan pernah ketika kita akhirnya beriman, berdoa, memaksa, menuntut semua bakal selesai dalam 1 minggu, semua selesai dalam 1 bulan. Tidak, disinilah kita mengutamakan kesabaran, mengutamakan iman, pengharapan di dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan akan menuntun kita kepada kesabaran. Ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan akan memberikan kita iman yang di dalamnya ada pengharapan. Yang ketiga, ketika Tuhan menuntun umatnya, maka apa yang terjadi dengan umat Israel? Ketika Tuhan menuntun umatnya, yang terjadi dengan umat Israel ialah Tuhan memberikan pimpinan. Tuhan memberikan pimpinan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Dalam bahasa Ibrani ini dikatakan Yahweh Holek Libnehem. Yahweh Holek Libnehem. Artinya apa? Yahweh, God. Holek, when, berjalan. Libnehem, menunjukkan before them, sebelum mereka. Jadi Libnehem ini memiliki arti wajah. Artinya apa?
Ketika Tuhan menuntun umatnya Israel, maka di situ Tuhan juga berjalan di depannya, artinya Tuhan ada di depan. Dan itu nyata dalam kehidupan umat Israel. Nah, dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menuntun hidup kita, maka Tuhan berjalan di depan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana realisasi janji Tuhan? Ketika Tuhan berjalan di depan kita, apa puncak dari penggenapannya? Puncak dari penggenapannya ketika Tuhan berjalan di depan kita ialah di dalam Yesus Kristus, yaitu penggenapan akan keselamatan. Kalau kita melihat dalam konsep keselamatan, ini sama. Di mana di dalam keselamatan, Yesus yang ada di depan kita. Yesus di depan kita menjadi pembela kita. Yesus di depan kita yang membenarkan kita dari hukuman, dari penghakiman Bapa di sorga. Orang-orang yang dipilih di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang tersebut sejatinya Yesus di depan mereka membela mereka. Yesus di depan mereka membenarkan mereka. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita akan dinyatakan dengan Tuhan memimpin hidup kita. Dan pimpinan Tuhan harus kita mengerti sejatinya ialah memimpin ke dalam keselamatan. Ini poin yang harus kita ingat. Tuhan sejatinya memimpin kita ke dalam keselamatan. Meskipun ada mungkin yang berharap, kalau Tuhan pimpin saya, kenapa Tuhan membiarkan saya miskin? Kalau Tuhan pimpin saya, kenapa Tuhan membiarkan saya sakit? Bahkan saya menderita bertahun-tahun karena sakit. Kalau Tuhan pimpin saya, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami kesusahan? Nah, ingat, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sejatinya harus kita renungkan lebih dalam, yaitu pimpinan akan keselamatan. Dan ketika Tuhan memimpin kita kepada keselamatan, Yesus yang ada di depan kita, membela kita, membenarkan kita. Ini yang menjadi perenungan. Allah menuntun hidup kita, maka di situ Tuhan memimpin kita. Kalau Tuhan memimpin kita, Tuhan membela kita, Tuhan membenarkan kita, dan disinilah pimpinan Tuhan yang sejati membawa hidup kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Selanjutnya, dari ketiga poin ini, maka kita merenungkan, ini adalah bagian penutup yang akan saya sampaikan, bahwa ketika Allah menuntun umatnya, maka ingat ada perlindungan yang Tuhan berikan. Ketika Allah menuntun umatnya, maka ada penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan menuntun umatnya, maka Tuhan memimpin kehidupan kita. Bagaimana caranya Tuhan akhirnya menuntun umatnya? Bagaimana realisasi pada masa kini Tuhan menuntun umatnya, menuntun orang percaya? Yang pertama, Tuhan menuntun orang percaya melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah sarana yang Tuhan sediakan pada saat ini untuk menuntun kehidupan orang Kristen. Alkitab firman Allah adalah sarana yang Tuhan berikan untuk menuntun kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 di sana sangat jelas mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ingat Bapak, Ibu dan saudara-saudari, Tuhan menuntun hidup kita, maka Tuhan memakai firman-Nya. Selanjutnya, Tuhan menuntun hidup kita, maka Tuhan juga memimpin kita dengan roh-Nya. Roh Kudus memimpin kehidupan manusia. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ketika Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya, maka orang percaya tersebut akan insaf akan dosa. Maka selain insaf akan dosa, Roh Kudus juga memimpin orang tersebut kepada kebenaran dan kesadaran akan penghakiman. Oleh karena itu, tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita untuk terarah kepada kebenaran. Dan yang terakhir, ketika Tuhan menuntun umatnya, menuntun kehidupan kita, Tuhan juga pakai alat. Dalam teks firman Tuhan kita bisa melihat Musa menjadi alat untuk menuntun, menjadi realisasi penuntunan umat Tuhan bagi umat Israel. Musa itu artinya apa? Dalam kehidupan kita pada saat ini, pasti ada Tuhan panggil orang-orang untuk menjadi hambanya, untuk mengarahkan, menuntun kehidupan orang percaya, menuntun gereja, agar akhirnya gereja boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudari, dalam minggu penggembalaan ini saya pun juga kembali mengingatkan, memang benar Tuhan bisa menuntun orang percaya dengan memakai hamba Tuhan.
pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, perkembangan penggunaan media sosial semakin meningkat. Bahkan dalam peningkatan penggunaan media sosial, kita dituntut lebih berhikmat. Berhikmat di dalam hal memilih berita, memilah berita, sehingga kita tidak terjebak di dalam sikap post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth itu adalah sikap manusia yang melike, mendukung tanpa tahu isinya apa. Nah, pernahkah kita melakukan hal demikian? Ketika kita ada berita, baru lihat judulnya langsung kita emosi. Judulnya mungkin padahal isinya berbeda. Kita kadang-kadang terlibat dalam sikap post-truth. Tanpa tahu isinya, kita langsung membuat komentar suka, komentar marah, komentar dan sebagainya. Tanpa tahu isinya. Ini adalah sikap post-truth. Sehingga pada saat ini, kita pun juga diingatkan. Memang Tuhan memakai hamba Tuhan untuk memimpin orang percaya. Tetapi ingat, banyak hal yang terjadi pada saat ini di mana ada berseliweran, ada banyak berita-berita, bahkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab. Ini perlu kita hati-hati. Contoh, ada gerakan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka membuat sebuah ajaran yang mengatakan Yesus sudah datang dan itu terrealisasi di Hong Kong, di Tiongkok. Ini ajaran yang dalam kategori mengajarkan Yesus yang lain. Kalau mengajarkan Yesus yang lain, ini dalam kategori masuk sesat. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Kota Bengkulu berhati-hati dengan kelompok ajaran ini. Lalu juga ada yang mengajarkan bahwa Allah yang diimani itu bukan Allah Tritunggal. Ada kelompok yang mengajarkan duit tunggal. Ini pun juga kita harus hati-hati. Allah yang kita imani adalah Allah Tritunggal. Di mana dalam konsep Allah Tritunggal itu ialah satu Allah, esensi Allah yang di dalam 3 pribadi. Jadi ada 3 pribadi di dalam satu esensi, yaitu Allah. Nah, ini harus kita pegang baik-baik. Lalu juga ada juga berseliweran ajaran yang mengaku bahwa dirinya adalah Rasul Paulus II. Ini pun juga kita harus hati-hati. Oleh karena itu saya kembali mengajak kita di masa-masa ini akan banyak dibanjiri informasi, bahkan ajaran-ajaran dalam konteks kekristenan. Tetapi mari kita bisa memilih dan memilah. Jika ada yang diragukan dalam ajaran Kristen, mari Tuhan memakai hamba Tuhan, pendeta di gereja yang ada untuk bisa menuntun kita kepada pengertian yang benar. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi ini.